Yasona sebut Alvin Lim orang gila, bilang Ferdy Sambo tak di lapas. Iya, kalau saya gila, dia lebih gila. Selama di Salemba nggak pernah ketemu Ferdy Sambo? Nggak pernah. Oke. Saya tanya sama Formennya Tipikor, gimana? Kamu lihat nggak Ferdy Sambo? Enggak, itu terdaftar doang. Orangnya di Sambo. rumah. Sambo ini saya berani taruhan 1001%, nggak mungkin dia masuk, karena dia punya duit. Iya, Ini iya, iya. satu-satunya napi sangat VIP yang membeli 3 kamar dengan harga 1,5 miliar. Yang paling parah pelanggaran HAM di situ. Hampir tiap hari ada yang mati di penjara, kagak ada yang ngurus. 3, 2, 1, close the hordeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu bersama saya Uya Kuya alias Surya Utama, bukan alias sih. Surya Utama alias Uya Kuya. Surya Utama SIP, Sarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia di LBU, Lembaga Bantuan Uya. Kali ini ada Alvin Lim, ingat sudah keluar dari penjara, alhamdulillah. Ya, dulu berapa tahun yang lalu ya, berapa waktu yang lalu kita banyak membicarakan kasus besar di sini. Kanjuruhan ya, Iya. sempat sama Indosuria. Indosuria, kasus yang serem-serem lah pokoknya dulu ya. Sampai akhirnya Alvin Lim masuk penjara. Tapi sekarang alhamdulillah sudah keluar penjara dan keluar penjara kembali membuat heboh dan sensasi lagi. Bilang katanya Ferdy Sambo nggak di penjara. Nggak mungkin, saya nggak percaya. Terus udah gitu dibilang katanya banyak lagi soal kebobrokan-kebobrokan di penjara. Terus kembali lagi kemarin berseteru dengan Menteri Kumham. Terus juga kemarin sempat ada adu pendapat juga tapi di berita ya sama Pak Mahfud MD sampai ada yang ngajak taruhan ya. Betul. Tapi kita pengen tanya apa benar ya yang dinyatakan Alvin Lim kalau Ferdy Sambo itu nggak di penjara, karena sampai Pak Yasona Menteri Menkumham bilang katanya Alvin Lim gila ya kan. Ini yang gila bener apa enggak itu kan? Apa jangan ini bener-bener hoax, bikin isu, apa emang bener adanya ya kan? Tapi sebelumnya saya juga minta doa restu buat teman-teman juga, karena saya maju mencalonkan diri menjadi calon anggota DPR RI dari Partai PAN nomor 12 PAN nih. Cara coblos saya cari kertas surat suara warna kuning, cari Partai PAN nomor 12, habis itu cari nomor urut 2 Uya Kuya, coblos Uya Kuyanya, jangan coblos partainya. Hanya cukup satu coblosan, jangan lebih dari satu nama yang dicoblos. Dan juga istri saya juga Astrid Kuya yang maju mencalonkan diri menjadi calon anggota DPRD dari Partai PAN juga, PAN nomor 12. Cari kertas surat suara warna biru, cari Partai PAN, habis itu cari nomor urut 2 Astrid Kuya, coblos. Terus Astrid khusus Dapil Jakarta Selatan, Astrid khusus Jakarta Selatan, Kecamatan Setiabudi, Kebayoran Baru, Kebayoran Lama, Pesanggerahan dan Cilandak. Uya Kuya khusus Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan luar negeri, WNI yang ada di luar negeri. Coblos. Nah, nanti kalau saya masuk DPR, saya ke Komisi 3. Nah, bagus itu. Iya, biar Biar semua ada perubahan. Iya, betul sekali. Kita satu-satu nih. Saya penasaran nih Mas Alvin Lim ya. Mas Alvin Lim bilang di podcastnya Dr. Richard, kalau Ferdy Sambo itu sebetulnya tidak ditahan di dalam sel ya? Tidak ada di dalam penaling sel-sel tahanan, betul. Oke, dibilangnya Saya nggak pernah lihat. Dinapnya di ruangan ber-AC kata Mas Alvin. Di ruangan KPLP tepatnya. KPLP itu adalah Kepala Pengamanan Lapas. pernah lihat dia di situ nggak? Fotonya di situ, orang-orang bilangnya juga di situ. Oke, tapi di dalam sel nggak pernah lihat. Nggak pernah. Loh, kok bisa lihat? Kan Mas Alvin kan di dalam penjara yang bisa jalan-jalan. Saya kan di Lapas Salemba juga kan Iya. sama. Jadi ketika ada berita dia mau ke sana, kita kan semua pada lihat detik, lihat mana. Wah, Ferdy Sambo akan datang nih. Jadi pada expecting, Ya. ya kan? Oh, akan kedatangan tamu istimewa ya? Akan kedatangan Ferdy Sambo gitu. Mau minta tanda tangan, mau foto Iya, lagi. ya kita kan ngefans juga kan, pengen Iya. tahu kayak gimana Iya, sih iya, orangnya iya. yang bisa seperti itu Kan gitu kan. dulu bukannya pernah di WhatsApp Ferdy Sambo? Iya. Waktu itu kan ngobrol di sini. Betul. Oke, pengen ngobrol lagi ya gitu. Iya, jadi kan Terus, pikir wah ini bisa ketemu nih gitu kan. Karena kalau ada orang baru, biasa selalu kan ketika dari ruang KPLP depan itu dibawa ke dalam, masuk ke blok, itu pasti di lapangan dulu. Di lapangan di briefing dulu dan dibotakin rambutnya. oh gitu? Ya, itu memang ritme mereka seperti itu pacaranya. Alvin Lim juga dibotakin dulu? Dibotakin? Dibotakin juga? Iya. Nah, tapi ada Ferdy Sambo dibotakin dulu? Enggak. Nggak pernah ada di lapangan? Nggak ada. Dan foto yang ditunjukkan oleh mereka pun, foto rambutnya gondrong. Dan di ruang KPLP. Wig, bukan Wig? Bukan. Oke, ada foto ditunjukkan oleh mereka itu siapa? Yang menunjukkan itu siapa? Si Kalapas sama ini kan waktu ketika saya buat statement, mereka kan membantah. Nunjukinlah foto Ferdy Sambo pas waktu di Lapas Salemba. Beredar nggak fotonya? Ada nggak beredar fotonya? Kita lihat. Oke, terus? Nah, ditunjukin fotonya seperti itu, saya bilang,
ini aja sudah nggak benar. Karena Tapi kalau mungkin gondrong udah tumbuh kali mungkin atau pakai sampo metal. cepet amat, Sampo metal. cepet amat Iya, bisa iya. tumbuh sepanjang Atau itu pakai ya. lidah buaya gitu, terus. Tapi saya terus mereka bilang saat saya di Sambos itu saya nggak di sana katanya, mungkin lagi di rumah sakit. Oh oke, mungkin juga kan. Tapi seingat saya minta istri saya WA-in salah satu tahanan di sana, nanya juga. Iya. Dan dijawab oleh tahanan tersebut, nggak ada di situ, hanya nama doang terdaftar, Ferdi orangnya di Sambo. rumah. Tapi selama di Salemba nggak pernah ketemu Ferdi Sambo. Nggak pernah, Nggak pernah. nggak pernah. Tapi Pak Yasona bilang nih, Iya. Yasona Menkumham, Menteri Hukum Iya, dan HAM. iya. Ya. Yasona sebut Alvin Lim orang gila, bilang Ferdi Sambo tak di lapas. Iya, Ini menteri yang ngomong loh, iya. nggak sembarangan loh. Menterinya juga nggak pernah lihat di lapas kan. Nah, Dan yang ngasih statement, ada kalapas yang namanya Beni katanya. Beni pun itu, ketika Ferdi Sambo di sana, tidak ada yang namanya Beni. Yang ada kalapasnya namanya Yosafat Risanto. Jadi dia gantiin orang yang nggak pernah kenal juga dengan Ferdi Sambo. Jadi mereka memberikan statement pun juga tidak benar. Dia nggak pernah lihat kok, sayang justru malah tahanan di sana. Oke. Tapi kan gimana? Ada pengen ngejawab mungkin dibilang gila sama menteri? Ya, kenapa nggak dia minta sama saya klarifikasi? Undang saya datang, saya tunjukin nih Buktinya? buktinya. Karena ini bukan cuma berasal dari saya, tapi saya konfirmasi ke tahanan-tahanan lain yang dimana bisa dianggap foreman-nya Tipikor lah. Oke. Saya tanya sama foreman-nya Tipikor itu, yang kena 15 tahun di sana. Gimana? Kamu lihat nggak Ferdi Sambo? Enggak, itu terdaftar doang. Kalau foreman tuh bisa ngelihat semua ya? Oh bisa. Iya. Seperti yang saya bilang, saya sama orang itu, kita bebas bahkan keluar dari blok tahanan. Jadi blok tahanan, ada Rupam, terus ada ruang kantor kan, KPLP, gedung 1, gedung 2, gedung 3. Nah, saya sama orang itu bebas ke depan. Jalan-jalan bisa? Ya, masih dalam lingkungan lapas, tapi keluar dari Rupam. Gitu. Jadi masuk ke ruang-ruang kantor-kantor itu bebas. Oke. Nah, kantor-kantor itulah yang ada AC. Yang ada asing itu? Iya, kalau di lapas kan nggak ada. Kalau di blok-blok tahanan nggak ada nih. Ya. Keluar dari Rupam baru ada AC. Mas Di Alvin, situ. di ruangan asing nggak? Ruang AC. Di ruangan asing, nggak di penjara? Sel? Waktu pertama kali saya ke sana sebelum sakit nggak. Tapi ketika setelah saya sakit, saya dikasih ke pengayoman di sana. Saya dikasih satu ruangan, satu kamar, dua ranjang. Saya sama istri saya selalu 24 jam ada di situ. Nemenin karena sakit? Karena sakit dan ada AC, Iya. bebas lah. intinya. Artinya tidak menyalahi aturan kalau itu kan? Nggak, Emang sesuai? betul. Oke. Jadi istrinya Mas Alvin Lim juga di penjara juga ikut tidur? Iya, 24 jam temenin saya. Oh gitu ya? Oke, oke. Selama 8 bulan lah. Oke, setia banget berarti. Iya. Jadi nggak kayak di penjara lah ya? Nggak kayak di penjara ngobrol kadang Oke, kalau ini kan. oke. Tapi gimana dibilang gila sama Pak Menteri, gimana mau jawab apa? Iya, kalau saya gila, dia lebih gila karena bagaimana? Siapa yang lebih gila, Pak? Ya yang ngatain saya gila dong. Oke, iya, iya. Karena kalau saya gila, kenapa saya ditaruhnya di penjara bukan di rumah sakit jiwa? Oke, ya, make sense. Oke. Lah dia punya rumah sakit dan dia punya pengayoman, dia punya juga lapas. Iya. Kenapa saya ditaruh di lapas? Kan saya orang gila, harusnya ditaruhlah ke rumah sakit jiwa. Oke, Ya kan, berarti dia lebih gila karena dia tidak tahu orang ini dimasukin di mana. Iya, iya. Harusnya. Tapi kan mungkin baru ketahuan gilanya kan waktu ngomong soal Sambo nggak ada tuh. Nah, itu dia. Iya. Tapi konotasi gila tuh macam-macam loh. Gila dalam arti kata gila gangguan mental. Iya. Tapi ada orang yang benar-benar gila dalam arti kata dia selalu outstanding. Iya. Karena keberaniannya, karena kehebatan, gila nih orang keren banget gitu. Bisa juga Iya. kan. Iya kan? Gila nih Uya nih. Ya, artis doang alay bisa jadi caleg. Iya. Sarjana ilmu politik, bos gini-gini Universitas Indonesia, gila-gila juga. Gitu. Tapi Uya Kuya podcast paling berani loh. Iya ya. Satu-satunya podcast yang berani nampilin investasi bodong tuh cuma podcast Uya Kuya loh. Iya. Di Corbusier aja itu udah lari 1000 langkah. Dilihat apa nih? Enggak, langsung. Iya. Kan temen saya juga artis nawarin ke itu. Iya. Bang Ded, Om Ded, Iya. ini Alvin mau ngomong nih ya, investasi bodong ini. Apa katanya? Nggak mau dia. Kalau saya mah apa aja mas saya jabanin di sini kan. Sampai Itu beberapa dia. kali dari podcast kita dilaporin polisi kita. Nah, itu dia. Iya kan? Iya, iya. Oke, balik lagi. Iya. Jadi dibilang gila, tapi Mas Alvin Lim bisa membuktikan bahwa yang dikatakan itu benar.
Iya dong, saya ada WhatsApp juga. Dari ya kan? apa? WhatsApp dari tahanan yang memang ada di sana. Oke, apa? Dan tahanan itu bilang, kan saya tanya, Iya. Om, ini ada ada Ferdy Sambo nih katanya mau ke sana, ya kan? Satu tetangga dong sama Om, saya bilang gitu kan. Jadi ini tahanan KPK ya, yang dimana pas Ferdy Sambo itu Agustus 25 nih, saya ingat sekali tanggalnya kan. Karena saya ngikutin, saya nungguin nih sampai dia masuk. Nih Agustus 25. Saya kirimlah berita, Ferdy Sambo dijebloskan ke Lapas Salemba. Jalani seumur hidup penjara. Nah, saya penasaran dong Wah, ketika jadi ada tetangga ini. nih kata gitu. Saya masukin, wah jadi tetangga Om nih. Iya. Hanya terdaftar, Terus bawahnya apa tuh? tidur di rumah. Iya. Udah saya bilang, wah enak banget, mau dong ikutan. Katanya hukuman bakal kurang lagi jadi 20 tahun katanya. Oke. Jadi, Ini namanya kayak saya kenal nih nama orang ini. ya, Ya ada lah ya. Itu bukan napi tipikor itu. iya. Iya, Ini iya, iya. satu-satunya napi sangat VIP yang membeli 3 kamar dengan harga 1,5 miliar. 3 kamar. Iya. 1, miliar per 1,5 miliar untuk kamar 3 kamar. untuk 3 kamar itu. Buat apa disatuin? Jadi 1 kamar buat dia, 1 buat storage, 1 buat pembantunya, tampingnya. Ah, ini. Jadi dia jangan setiap asal hari ngomong, tahu dari mana pagi-pagi nih? ada pembantu masuk, ada pembantu keluar. Ini beneran apa enggak? Beneran dong. Saya nggak percaya. Karena dia kasih uang ke Kalapas pun melalui rekening kita. Begitu. Jadi uang dia kan ditahan di sini sama KPK, nggak bisa ada uang. Jadi Ya. uang dia yang di Singapura ditransferlah ke rekening saya di Singapura. Di sini saya kasih uang ke anak buahnya dia. Jadi dia masih banyak duit sebetulnya. Oh iya, ada lah. Nggak mungkin kagak ada. Oke. Kan tahanan triliunan itu. Namanya nama triliunan. Dia transfer uang ke Mas Alvin lewat rekening Singapura. Saya ada rekening di Singapura. Dapat apa Mas Alvin? Rekening dia di Singapura juga. Kenapa Mas mau? Dia minta tolong. Tolong nolongin Iya, aja. minta tolong ya udah, tolongin aja nggak apa-apa. Kan saya dapat dolar di Singapura, di sini rupiah saya tinggal kasih dia. Jadi kalau dibilang gila lagi bisa Ya membuktikan. kalau dia mau lihat saya kasih tahu, bukti-buktinya ada. Iya. Oke. Tapi mereka nggak pernah minta. Iya. Jadi saya bilang kayak di Pengayoman, kita bayar. Dia nggak percaya, padahal WhatsApp-nya si petugas itu WhatsAppin istri saya setiap minggu minta duit, ada buktinya. Tunggu, petugas siapa yang minta duit ke istri? Di Rumah Sakit Pengayoman ada Oke. kepala penjaga namanya Pak Johan sama Pak Juha. Minta duit buat apa? Kamar itu sebenarnya kita karena menteri yang suruh nggak bayar, Iya. ya kan? Kalau nggak menteri yang suruh biasanya dia ngurus izin dokter dan sebagainya bisa 50 sampai 100 juta tuh pindah ke kamar VIP di Rumah Sakit Pengayoman. Nah, mingguannya itu dimintain lagi sama mereka. Jadi alasannya nantilah buat koordinasi, buat kalau ada tamu lah, ada event lah gitu kan. Dikasih dibayar. Kita kasih antara 5 juta sampai 2 juta setiap minggu. Setiap minggu. Setiap minggu. Ini oknum tapi kan. Oknum. Bukan lapasnya nih, bukan nih oknum. Bukan, ini oknumnya. Banyak Dua orang oknumnya itu. tapi banyak nggak? 2 orang itu aja sih. 2 orang itu aja. Yang lain, Berarti kalau oknum. yang lainnya nggak pernah minta dan nggak, kalau saya kasih pun kasih memang sewajarnya. Ada buktinya. Ada dong. Saya laporin ke Dirlapas nanti. Iya, Iya. Oke. ada. Bukti Oke. screen WA-nya ada, dia minta ke Pio tiap kali kan, minta duit, alasan pulang kampung, nanti besok ada lagi tamu, minta di situ. Oke. Mbak Alvin juga bilang nih, Yasona sebut Alvin gila, Alvin ngamuk dan kasih bukti bobroknya Kumham. Apa yang diceritain? Bukti apa? Jadi bukti-bukti itu sebenarnya banyak ya. Pertama adalah bukti adanya aturan yang saya bisa bilang mandul. Contoh menggunakan handphone. Ya. Udah jadi rahasia umum ya, hampir setiap orang napi di lapas itu pakai handphone. Iya. Bahkan kalau kita sekarang telepon-teleponin pun saya yakin nih masih banyak yang online handphonenya mereka gitu. Iya. Ya kan, tapi kalau saya lakukan itu kan kasihan napinya Kasihan di situ napinya pasti sana. nanti kena sidak. Iya. Seperti itu ya. Jadi saya melihat seperti itu adalah itulah kebobrokannya. Nggak Dia beres, bilang ini nggak berubah nih. dilarang pakai handphone, tapi pakai handphone. Iya. Satu, kedua, contoh kayak Rutan Cipinang itu kalau setiap weekend kita tuh di Rumah Sakit Pengayoman, sebelahnya kan Rutan Cipinang. Setiap weekend Sabtu itu saya sama istri saya selalu pusing kepala, dia dangdung. Ada suara kenceng. Nah, suara itu adalah suara dari apotik di dalam. Masih ada apotik itu. Masih ada, Pak. Jadi yang dibilang Tio Paseko-Dewo di tempat saya itu masih ada. Iya ada. Saya waktu pernah ditahan di 2017
di Rutan Cipinang. Saya kan pernah ditahan di sana kan. Temen sekamar saya itu pakai narkoba, saya laporin ke penjaga, nggak diapa-apain, malah saya disuruh pindah kamar. Jadi itu yang punya narkoba itu lebih dihargai dibanding saya, karena dia bayar kordi dengan menggunakan itu. Ini masih ada apa enggak nih? Aduh, masih Ini ada, bukan cerita Pak. dulu kan? Masih ada, karena ada tahanan yang dari sana pun, dari lapas dari rutan, ditaruh di rutan Pengayoman, di Pengayoman. Nggak lama polisi datang nangkep. Oke, Karena terduga dia masih jualan, masih mengedar walaupun di dalam lapas. Tapi kalau dibilang gila lagi bisa ngasih bukti nggak? Nah, tinggal orangnya aja itu diperiksa, nama orangnya kan saya ada. Oke. Ya toh kenapa ditangkap polisi? Dan kasusnya kasus narkoba loh. Iya. Oke. Dan mereka tahu kok Pengayoman itu satu ini tahu karena polisi tiba-tiba datang Iya. diperiksa. Kita kaget tuh ada apa nih? Ya kan ternyata oh ada kasus narkoba masih jualan. Waduh masih jualan ya sudah berarti kan kita tahu memang bisa masuk di situ. Tapi balik lagi itu oknum nggak semuanya. Betul. Nah, apalagi yang Mas Alvin tahu di dalam penjara sana? Banyak Pak, terutama praktek pemerasan. Jadi dari kita masuk lapas itu sudah jadi bahan perasan. Contoh adalah masuk Mapenaling. Apa itu? Mapenaling itu masa pengenalan lingkungan. Jadi ketika orang pertama kali Mapras gitu ya? masuk ke Mapenaling, itu mereka bayar. Kalau nggak bayar, masuklah di Mapenaling 2 minggu. Tapi kalau bayar, paling 1 malam atau bahkan nggak masuk. Jadi kayak Sambo ini saya berani taruhan 1001%, nggak mungkin dia masuk. Karena dia punya duit. Nggak mungkin dibotakin. Dan bukan cuma Sambo, maksudnya tahanan Tipikor pun itu nggak akan masuk Mapenaling. Karena mereka mampu untuk bayar. Saya pun kagak masuk Mapenaling, Bayar Pak. berapa? 20 juta. Kemana? Langsung masuk ke kamar, satu kamar. Bayarnya kemana? Jadi yang minta itu oknum, ya kan, petugas. Ya. Tetapi nomor rekeningnya, nama-namanya itu pakai rekening tampungan. Jadi dia tuh selalu ada rekening tampungan. Oke. ini- Namanya berubah-berubah, tapi cuma dipakai buat penadahan doang. Nah, saya mau tanya juga nih, rekening tampungan. Setahun lalu, saya concern banget dan membongkar kasus love scammer, Iya. penipu-penipu yang di dalam penjara, yang pada saat itu saya mendapatkan perlawanan banyak sekali pada saat saya membongkar kasus penipuan dalam penjara. Karena korbannya perempuan-perempuan, wanita-wanita termasuk PMI dan TKW-TKW di luar negeri yang Iya. diperes habis-habisan oleh penipu ini. Iya. Kita investigasi ternyata pelakunya banyak di dalam penjara. Iya. Dan akhirnya saya bisa membuktikan bahwa itu benar. Akhirnya sempat Dirlapas melakukan penangkapan 16 orang pelaku penipuan yang saya bawa datanya dipindahin ke Nusa Kambangan. Sempat hilang. Tapi beberapa bulan terakhir muncul lagi pengaduan yang sama. Dan rata-rata rekeningnya rekening tampungan itu tuh. Rekening tampungan. Betul. Para napi-napi yang nipu orang. Nah, pertanyaan saya adalah, ketemu nggak penipu-penipu love scammer dari dalam penjara? Iya, ketemu juga dari mereka juga banyak yang bicara di situ. Apa yang Mas Karena Alvin tahu? di dalam itu mereka nggak ada kerjaan, mereka dikasih kerjaan, dikasih lahan untuk supaya mereka mencari uang. Ya pasti daripada mereka bengong, ya mereka lakukan aja. Udah di dalam penjara, pemikiran mereka toh. Jadi ya mereka memang dilindungi seperti itu. Duangnya di-store ke siapa? Cewek dari hasil meresin cewek-cewek para PMI itu Bayar juga lah pasti ke jadi kadang juga kayak apotek begitu udah ketahuan misalnya jualan melakukan hal-hal yang nggak benar, ya pasti ada uang perlindungan lah istilahnya. Jadi kalau udah ada uang perlindungan mereka nggak kotak-atik sih di situ. Yang penting tidak ada orang dari luar, aparat dari luar mengganggu. Kalau ada ya mungkin dia korbanin juga akhirnya. Oke. Jadi pertanyaannya Itu penjara terjadi. itu bisa dibilang negara dalam negara nggak? Negara dan negara. Jadi negara polisi kecil. itu nggak bisa nyiduk. Oh nggak bisa, dari depan udah ada polisi, dia udah kabarin. Dalam steril, jebret. Seperti itu. Jadi yang bisa melakukan sidak atau penangkapan dalam penjara hanya Nggak ada yang bisa, Pak. Karena gini, ketika sidak itu mau dilakukan, contoh Kak Kanwil, Dirjen, dia udah tahu. Pak Alvin, Kak Kanwil mau datang, handphone umpetin dulu. Ya percuma sidaknya. Dan yang ngasih tahu siapa? Anak buahnya Kak Kanwil sendiri. Udah datang 15 menit sebelumnya. Dapatlah. Jadi Kak Kanwil dikadalin dong sama anak buahnya. Lah iya, Pak. Kemarin kan Pak Johar minta uang sama kita karena dia bilang dia juga mesti ngasih. Ya kita kasih aja, atau ternyata kita juga dikorbanin. Brengseknya tuh di situ, Dikorbanin kita kesel. gimana? Iya, dia bilang nanti kalau datang dikasih tahu. Malah dia kabur di situ. Jadi dia sengaja biar saya dipindah. Johannes sekarang di mana dia? Informasinya sudah dicopot ke Kak Kanwil. Oh, situ. di belakang meja jadi yang. Iya, infonya seperti itu sih. Ya. Kan lucu gitu loh kayak begitu kan. Jadi dia bilang, oh udah datang tadi anak buahnya Kak Kanwil datang. Nah kita,
umpetin, kasih handphonenya ke dia, ya kan. Nanti udah selesai, dibalikin lagi. Kita jadi ingat zaman dulu ya. Ingat ya, dulu pernah kita mengangkat satu kasus, waktu itu gue hipnotis orang yang baru keluar dari penjara cerita tentang bobroknya lapas wanita. Bertahun-tahun yang lalu. Nah, gue ingat banget. Waktu itu zamannya menteri atau wamen siapa, langsung gerbek LP Pondok Bambu. Yang ketahuan dulu ada siapa tuh koruptor yang dia punya salon sendiri segala macam. Iya. Harusnya mungkin Menkumham itu harus berani sidak tanpa ngomong ke bawahan-bawahannya. Sidak aja langsung. Betul nggak sih? Harusnya, Pak. Iya. Tapi mereka ini memang sengaja mau membiarkan, jadi itu nggak akan terjadi. Nah, kenapa nggak akan terjadi? Mereka juga tahu kalau lapas itu tanpa handphone, ya kan, otomatis bakal terjadi kerusuhan. Iya. Karena sekarang ini jumlah penghuni lapas dibanding sipirnya itu jomplang jauh. Betul. Harusnya kok kapasitas 750 diisilah 3.000 lebih. Sementara penjaganya sipirnya hanya Penjaganya 2 cuma orang. dikit. Jadi kalau mereka berasa nggak nyaman, mereka berasa ditindas, pasti terjadi kerusuhan. Rusuh, bakar-bakaran. Nanti Dia lebih repot lagi. Makanya udahlah dia tutup mata hal yang seperti itu. Tapi jadilah bancakan dari oknum aparat. Intinya. Karena kalau kita berkaca sama penjara di Amerika ya, kita lihat di film-film tuh emang pasti terjadi benar. Orang nggak ada tuh buat telepon ke dalam. Nggak ada. Orang mau telepon tapi bisa, ketemu sama keluarga bisa. Telepon lewat tanda telepon umumnya segala macam Tapi kan. mereka ada TV segala. Iya, Kalau iya. sekarang kan orang ditahan, kagak ada TV, kagak bisa dengerin musik, Iya. stres, kagak olahraga. Iya. Kan yang terjadi seperti itu. hak asasinya belum hilang, Asasinya dicabut. hilang. Ditaruh doang, dikurung begitu, kagak ngapa-ngapain, bisa gila orang gitu loh. Iya, iya. Nah, jadi kalau mereka memang nggak mau pakai handphone, ya minimal bolehlah orang nonton Hiburan. video. Iya, setuju Ya sih. kan, kasih VCR di dalam, kasih TV biar nonton TV. Jadi ada hiburan, mereka kan melewati waktu dengan cepat gitu loh. Jadi Menteri Kumham Itu nanti, maksudnya. jadi Menteri Kumham. Mau nggak? Ya boleh-boleh saja kalau memang Iya, yang penguasanya berani. saya telepon dulu Pak Jokowi ntar. Iya. Nah, benar juga sih. Dan tapi balik lagi, banyaknya napi di dalam penjara itu karena banyaknya napi-napi narkoba sudah kan. Iya. Napi narkoba yang justru pengguna-pengguna cere-cere itu ditangkepin. 70-80% pengedar sebenarnya. Iya. Dan Kurir. Kurir. Doang, bukan bandar. Tapi bandarnya jarang ada di situ kan. Oh, dia jarang banget. Ya, kenapa nggak bandar? Kalau emang pengen berantas narkoba, bandar-bandar lo tangkepin, brur. Karena selama bandar itu ada, yaitu para kurir, para pengguna makin banyak di Indonesia gitu kan. Bandar oknum pejabat om kayak Teddy Minahasa nggak berani ditangkap. Tadi Mandasa apa kabarnya tuh kok tenggelam beritanya? Coba dikasih tahu lagi gimana perkembangannya. Iya toh? Iya, Kapolda bisa jualan Takut narkoba, dia. gila Iya. namanya kan. Bandar, siapa yang berani nyentuh Kapolda? Iya, Serem. itu apa kabarnya sekarang ya Teddy Minahasa ya? Hah? Ya nggak tahu, mungkin lagi di Atlas kali lagi main. Oke, dan sekarang gini, artinya bobroknya apa lagi yang Mas Alvin tahu? Yang paling parah sebenarnya adalah pelanggaran HAM di situ. Apa? Mas Kuya tau nggak, banyak orang mati di Pengayoman. Karena apa? Orang-orang itu yang dikirim ke Pengayoman adalah yang sudah sakit parah. Lapas nggak bisa urus. Ya toh? Sedangkan orang yang sakit parah itu kadang banyak orang hilang. Orang hilang itu nggak ada orang tuanya, nggak ada apa. Ditanya KTP-nya kagak ada. Ditanya NPWP, tanya BPJS, nggak punya BPJS. Ya. Ketika dia sakit, ditanya kamu udah pernah jawab nggak? Kagak. Kagak ada yang berani ambil tindakan. Jadi misalnya perlu operasi, perlu apa, nggak bisa dilakukan. Akhirnya mati. Penjara nggak bisa, bukannya itu kewajiban penjara untuk napi itu diobatin, nggak juga? Siapa yang berani ngobatin? Jadi kalau misalnya ada dokter, dia mau ngobatin, dia butuh operasi. Harus minta persetujuan toh. Persetujuan ke siapa? Orang hilang. Akhirnya yang terjadi orang-orang kayak gitu. Kita ngelihat nih, saya sama Pio, lihat hampir tiap hari ada yang mati di situ. Di penjara? Di penjara karena Iya. nggak ada yang ngobatin. Kita tuh di kamar, dia di ujung sono, ICU-nya sekitar di sini jauh sekali. Kedengar suara teriaknya, aduh orang kesakitan. Besoknya nggak ada suaranya. Kita ngomong sama sebelah, ada Ibu Herman, Bu, itu kemana yang sakit kemarin, yang kanker? Kemana kayak kemarin yang ini, yang liver? Udah meninggal, Pak Alvin. Loh, kok meninggal? Ya iyalah, kata dia, kagak ada yang ngurus. Matilah, kata dia. Jadi kita seperti itu. Kadang-kadang kita kalau dengar suara ketok-tok, aduh Pak Alvin, kalau angker mah udah biasa. Orang mati aja banyak di sini tiap kali. Makanya kita tahu ada artis waktu itu dibawa ke rumah sakit Pengayoman. Iya. Namanya Happy ya kalau nggak salah, Happy Iya. Asmara. Iya.
itu cuma sakit mati di Iya. Pengayoman. Iya. Bayangin aja. Oke. Ini yang saya lihat pelayanan yang mereka berikan, Iya. itu bukan rumah sakit, lebih tahanan. Karena dokter-dokternya memperlakukan, suster-susternya memperlakukan kami itu bukan sebagai pasien, Sebagai tapi napi. sebagai napi. Iya. Jadi kalau pasien tuh kita sakit, kita ngomong tidak lanjutin, ini kagak. Oh ya nanti ya tunggu dokternya datang aja. Udah bodo amat orang yang mau sakit atau mau gimana. Oke. Jadi sebagai tahanan itu. Oke. Kita berikutnya. Ajak Mahfud MD taruhan soal tahanan. Bisa pindah lapas. Alvin Lim kecuali saya bayar baru bisa. Gimana nih, kenapa sampai ada Mahfud MD ikut-ikutan sama Alvin Lim? Jadi Mahfud MD ini ya, dia tuh pertama kali waktu saya sakit, yang menolong saya ke sana ini adalah anak buahnya Mahfud MD. Iya. Ya, salah satu pejabat tinggi di partai PDIP, ngontek ke Yasona. Iya. Yasona bilang, itu kalau orang sakit, langsung dong bawa ke rumah sakit. Dibawalah saya ke Pengayoman. Tadinya saya tuh nggak boleh di situ. Akhirnya dibawa ke rumah sakit hari itu. Jadi ketika saya ngomong tentang rutan, dia kesel. Kok seperti ini gitu loh. Oh, waktu ngomong soal tentang keadaan rutan. Tentang keadaan Kan dulu rutan. istri Mas Alvin sama anak Mas Alvin kan ngobrol keadaannya di podcast kita kan Iya. beberapa kali ya. Dan seolah-olah dia merasa waktu itu dia yang bantu kita. Supaya bisa Mahfud MD. dapat si Yasona. Yasona, oke. Tapi karena Mahfud kita tahu sekarang punya kepentingan terhadap partai tertentu, jadi kubu dia kiblatnya lagi ke sana sekarang. Kok bisa bilang gitu? Nggak, Pak Mahfud kan orangnya tegak lurus. Lah saya ngomongin soal rutan kok dia yang komen. Dia yang bilang dia nyudutin saya. Kan lucu kalau kayak gitu dibilang saya menyebarkan hoak. Harusnya dia tanya dong, Oh, Pak iya. Alvin, kamu punya bukti-bukti apa? Sebagai Menko Polhukam ya. Iya, sebagai Menko Polhukam. Justru masukan kalau emang benar kita langsung tegur kementeriannya gitu kan. Iya, Mas Uya juga kan dulu pernah ngomongin soal rutan kan di sini kan, Sebulan sama lebih, Teo Pakusadewo Iya, kan. sebulan lebih tuh. Pernah nggak ada komentar dari Mahfud waktu itu? Soal penjara. Kalau soal-soal yang lain kan dia selalu komentar. Iya. Masalah hukum. Iya. Nah, kalau masalah penjara, saya nggak pernah lihat tuh Mahfud berbicara. Iya sih emang. Ya Dia kan? nggak pernah komentar soal kasus penjara saya. Itu dia. Jadi, Kenapa bisa gitu menurut Mas Alvin? ya kita udah jelas. Dia itu yang memilih dia sebagai anak buahnya Menko Polhukam, dia sekarang kerja di bawah Jokowi. Jokowi kita tahu lebih ke 02, ya Iya. kan? Tetapi dia sekarang jadi cawapres dari 03. Dari situ. Dia terima orang yang berkiblat ke 01 untuk memakzulkan Jokowi. Kan kelihatan bahwa dia tuh tidak lebih mementingkan. Jadi ya, dia terima orang. jadi ada petisi 100 temannya Ya, yang ingin memasukkan memakzulkan Jokowi, ya. Jokowi. Oke. Itu dari orang kubu 01. Saya Ya. tahu mereka semua. Oke. Terus si itu saya kenal semua. Iya. Iya kan, itu 01. Iya. Diterimalah oleh si Mahfud. Oke. Padahal Mahfud sekalipun tidak pernah menerima masyarakat korban investasi bodong yang sampai mati pun, mampus pun dia nggak pernah terima. Hati terhadap masyarakat nol besar. Ini profesor kayaknya agak linglung. Mahfud itu adalah pembantu. Muka presiden dia kencingin di depan dia. Kalau saya presiden, gue gampar, Pak. Kaulah pahlawan.